Agung Santoso. Apa? Afin. Andika. Andini. Askasia. Ayu. Berarti Bima. Katika. Ratu. Damai. Dian. Manda. Orang kita. Nanipa. Daya. Karisa. Desha. Bairul. Lutfiana. Milian. Octavia. Putri. Rina. Nabina. Dedi. Terry. Taskia. Talita. Tias. Umi. Bulan. Yani. Kedua, rasa sepaneng santai baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk kali ini sedikit saya menyampaikan kaitannya dengan bagaimana cara menentukan atau menghitung bobot dari suatu pekerjaan, dari masing-masing pekerjaan dalam satu proyek itu, maupun juga nanti berkaitan dengan prestasi pekerjaan. Ini nanti berkaitan dengan RAB secara umumnya. Jadi dari RAB yang sudah pernah kalian hitung itu nanti akan bisa ditentukan bobot pekerjaannya itu berapa. Misalnya fondasi itu berapa persen dari nilai total. Jadi seperti itu, silakan nanti bisa disimak. Kalau nanti ada sesuatu yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Nanti materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengenalan RAB dan bobot pekerjaan, yang kedua ada manfaat dari bobot pekerjaan itu sendiri, yang ketiga ada rumus menentukan bobot pekerjaan, yang keempat ada rumus prestasi pekerjaan, berikutnya ada aplikasinya yaitu cara menghitung baik masing-masing pekerjaan atau nanti bisa satu proyek itu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa RAB itu mencakup beberapa aspek. Ada pekerjaan, ada volume, harga satuan, jumlah total atau RAB itu sendiri. Di mana fungsi perencanaan anggaran atau fungsi RAB itu adalah di sini disampaikan bahwa RAB membantu persiapan dana yang tepat, memastikan pelaksanaan proyek lancar tanpa kelebihan biaya. Ini nanti juga berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Sebagai contoh, kita merencanakan suatu pekerjaan yang nilainya
100 juta misalnya. Dalam pekerjaannya, dalam pelaksanaannya, jangan sampai nanti proyek belum rampung, anggarannya sudah habis. Makanya sangat penting adanya manajemen proyek. Salah satu unsur dari manajemen proyek itu nanti kita menentukan prestasi pekerjaan. Prestasi pekerjaan kaitannya dengan bobot pekerjaan. Sehingga misal minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, proyek yang kita laksanakan itu sudah berapa persen? Harus kita sesuaikan dengan anggaran yang sudah kita keluarkan. Jangan sampai proyek 50% tapi anggaran yang keluar sudah 75%. Walaupun kalau istilahnya kita dari owner ke pemborong itu istilahnya bisa aman gitu. Kalau saya misalnya owner nyerake anggaran ke kalian sudah mencapai 75 juta gitu. Itu semuanya kan ada catatannya, masalah proyek yang rampung ora itu urusannya pemborong, kita bisa nuntut ke pemborong. Tapi kalau itu yang melakukan pemborong nih kan fatal. Dalam artian apa? Proyek baru 50%, tapi kok yang sudah dikeluarkan entah itu untuk beli material, entah itu untuk gaji tenaga, itu sudah hitung-hitungannya sudah 75%. Otomatis bangkrut. Harusnya baru 50, tapi dia sudah mengeluarkan 75%. Sisa 25%, padahal harusnya sisa 50. Bulan nanti 25 tingkat membui apa? Itu bisa terjadi apa? Mungkin manajemen pekerjaan di lapangan yang kurang pas. Bagi contoh, misalnya bangun rumah individu, misalnya rumah pribadi ukuran 8-12 ya. Undang tukangnya itu, tenaga kerjanya 15. Akhirnya apa? Banyak pekerja baik tukang maupun kuline sing nganggur. Dalam artian nganggur, kerjanya nyantai. Karena misalnya tukang itu, misalnya akomodasi dengan ukuran sekian ini, dikeroyok orang itu, akhirnya kan yo orang kumanan gon lah, taruhlah kumanan gon kan yo siti-siti, akhirnya tidak efektif dalam. Bisa juga mungkin karena di faktor bahan. Faktor bahan bagaimana? Mungkin keamanan kurang terjaga. Sore nggonke semen sak truk iso-iso kalau 10 ya. Apalagi mungkin kaitannya dengan material campurannya yang tidak sesuai, campurannya boros, besi yang digunakan tidak sesuai. Ini nganggo besi 4 tapi gunakan besi 6. Ini ukurannya pakai besi 12, dia pakai besi ukuran 14. Ini otomatis kan membebani. Makanya sekali lagi depan tadi manajemen proyek ini sangat penting. Yang salah satunya untuk kontrol itu nanti adanya bobot pekerjaan yang bisa verifikasi nanti pada prestasi pekerjaan. Minggu ini berapa persen? Minggu pas enggak? Dari prestasi pekerjaan nanti itu nanti akan bisa diwujudkan dalam sebuah tabel atau sebuah grafik, di mana yang namanya proyek yang bagus. Dan di sini
proyek yang bagus itu nanti bentuk kurvanya adalah seperti huruf S. Dia landai di awal, pergerakannya landai, masuk ke pertengahan dia langsung ngegas, di akhir-akhir kembali landai. Artinya apa? Di awal-awal pekerjaan kita tidak mungkin bisa langsung nge-push pekerjaan, dalam artian mempercepat pekerjaan itu tidak mungkin, karena di proyek-proyek awal, di tahap-tahap awal dia ada pembulangan, ada persiapan lahan, terus ada gali, fondasi dan sebagainya, itu kita tidak bisa ngebut. Jadi otomatis nanti baru nanti di pertengahan mulai masang botol mungkin di sisi sini sudah selesai, bisa langsung lanjut plaster, lanjutkan pasang bata daerah ini dan sebagainya. Terus nanti di akhir-akhir biasanya tahapannya adalah tahapan finishing, itu juga bisa dikatakan kembali ke lantai lagi. Jadi bentuk kurva dari pekerjaan kita harus seperti ini. Makanya kita di sini biasa nanti kita menamakan kurva S, karena memang bentuknya hampir mirip seperti itu. Jangan justru kebalikannya, misalnya di sini langsung gas, tapi terus nyantai. Untuk menentukan ini, caranya bagaimana ini nanti dari bobot atau prestasi pekerjaan. Prestasi dari istilahnya minggu berapa, minggu bisa harian, bisa mingguan, bulanan itu kalau untuk proyek-proyek skala besar. Mungkin misalnya sebagai contoh progres untuk pembangunan IKN, karena kan pembangunannya beberapa tahun, nah ini mungkin bisa ini waktunya ini bisa dalam bentuk bulanan. Kalau proyek-proyek kecil dalam bentuk harian, oh hari ini dapat berapa persen. Bobot pekerjaan di sini bertujuan atau tujuannya adalah untuk menentukan proporsi biaya dari setiap item terhadap total proyek. Jadi nanti bobot pekerjaan itu kita dapatkan dari masing-masing item, kita bandingkan dengan total pekerjaan. Nah, dan masing-masing item itu apa ya? Misalnya pekerjaan fondasi, pekerjaan atap dan sebagainya. Dari RAB nanti kan ketemu harga kan? Oh, fondasi ketemu sekian juta. RAB total ya ketemu sekian ratus juta. Caranya yang boleh piye itu tadi. Oh, nilai fondasi berapa juta dibanding dengan nilai total proyek. Harga 100% nanti akan ketemu. Ini manfaat dari pembuatan anggaran yang tepat. Ini sekali lagi dalam proses konstruksi atau dalam pekerjaan konstruksi, kita semuanya harus benar-benar diperhitungkan secara tepat. Tepat di sini berkaitan dengan semua hal. Karena prinsipnya suatu konstruksi itu yang pertama adalah harus kuat. Itu unsur
mau tidak mau dia harus kuat. Yang berikutnya, selain kuat dia harus hemat. Kalau kita hanya ngejar kuat itu bisa dikatakan gampang. Kalian gawe rumah pribadi hanya lantai 1, besi yang kalian gunakan memakai besi 14, pakai besi 16, kuat sapole. Tapi dia tidak akan memenuhi faktor yang kedua, yaitu hemat. Kudune nganggo besi 12, nganggo besi 16, otomatis boros. Karena dia tidak hemat. Terus yang terakhir itu harus memenuhi faktor estetika atau ilmu yang kuat, gampang, kemana umat penting gaya kotak kuat, tapi dari segi keindahan dia tidak masuk. Dengan anggaran yang tepat ini juga bisa mencegah adanya pembengkakan biaya. Secara ini sudah otomatis, kalau anggaran yang tepat ya otomatis tidak ada pembengkakan. Walaupun seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, walaupun anggarannya sudah direncanakan secara tepat, tapi dalam pelaksanaan, dalam manajemennya tidak bagus juga sama saja. Kita lagi nanti. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menghitung bobot pekerjaan itu nilainya adalah nilai dari pekerjaan dibagi dengan nilai total proyek dikalikan 100%. Sekaligus ini nanti untuk bobot prestasi atau prestasi pekerjaan prinsipnya sama. Nilai proyek yang dikerjakan, jadi nanti setelah bobot pekerjaan itu ketemu, pondasi itu bobotnya sekian, slope sekian, kolom sekian, itu adalah bobot pekerjaan. Dari masing-masing bobot pekerjaan itu nanti totalnya kan otomatis 100%. Dari sana nanti dia juga akan menentukan dari bobot prestasi. Artinya bobot prestasi itu adalah real yang sudah dikerjakan. Bagi contoh hari ini pondasi rampung, ngeslop rampung, masang gotok mungkin baru di sisi sebelah timur, ketinggian baru 2 meter. Ya, nanti tinggal dijumlahkan. Oh, bobot pondasi itu berapa persen, ditambah bobot dari slope itu berapa persen, nanti ditambah dari nilai tembok tadi. Misalnya tembok tadi dia bernilai harusnya adalah 50%. Pada minggu kedua kita hitung itu rampung setengah. Selesai 50 sen di
bobot pekerjaannya adalah 50%. Di 2 minggu dia sudah bisa menyelesaikan 50%-nya, setengah. Maka bobot pekerjaannya berapa? Bobot prestasinya menjadi berapa persen? Bobot pekerjaan 50%, digarap rampung setengah, 50%-nya. Berarti bobot prestasi dari pekerjaan tembok mencapai berapa persen? Kan jadi setengah ini kan? Berarti 25%. Kalau yang tadi yang sudah selesai misalnya fondasi, otomatis nanti karena sudah selesai otomatis 100%. Nah, bobot dari fondasi berapa persen? Ya berarti nanti semuanya masuk total. Dari fondasi 10%. Terus slot tadi dari 5%. Terus tembok di 25%. Misalnya di 2 minggu awal fondasi selesai, terus slop selesai, tembok baru dikerjakan 30%. Maka bobot prestasi minggu kedua ini berapa? Bobot prestasinya berapa? Fondasi selesai berarti bobot prestasinya adalah 10%. Slot selesai berarti tembok 30%. Maka minggu kedua bobot prestasi dari tembok berapa? Berapa? 45. Jadi totalnya selalu itu. Bobot pekerjaan, bobot dari tembok itu 25%. Pada minggu kedua baru terselesaikan 30%-nya. Karena nanti ini pola pikir di sini pemahamannya harus karena sekian persen dari sekian persen itu maksudnya. Seperti ini kan tembok bobotnya 25%. Dikerjakan mencapai atau prestasinya mencapai 30% pada minggu yang kedua. Jadi bobot prestasi untuk tembok di minggu kedua ketemu berapa persen? Berarti kan 30% dari 25. Berapa? Sepertiga ini selawe ini sekitar berapa? Sekian kan? Tidak? Adalah 7%. Mungkin enggak? Kan baru selesai 30%.
Padahal bobot tembok itu adalah sekian. Sehingga ya boleh ini bobot prestasinya ya yang sudah dicapai berapa persen dikalikan dengan bobot dari tembok. Jadi sekali lagi pemahamannya berapa persen dari sekian persennya itu, jadi jangan sampai keliru. Nah, minggu kedua kok bisa menentukan 30% itu caranya bagaimana? Bagaimana secara ini kita membuat tembok sekian. Di minggu kedua kita sudah bisa menyelesaikan ini selesai. Nah, dari yang sudah kita selesaikan ini kan bisa kita hitung kan. Bagi contoh ruangan ini lah. Pada minggu kedua ketinggian tembok ini 3 meter. Minggu kedua kita sudah bisa menyelesaikan membuat tembok ini dengan ketinggian 1 meter. Jadi maka bobot prestasinya adalah sekitar 30% karena sepertiganya. Atau progresnya adalah 30%. Dari progres 30% ini tadi, maka bobot prestasinya berapa? Jadi 30% dikalikan dengan bobot dari tembok. Bobotnya adalah 25 atau 25%. Jadi kita dikalikan. Sehingga pada minggu kedua kita sudah mencapai atau bobot pekerjaan atau progres pekerjaan yang kita dapatkan ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 22%. Minggu kedua sudah 22%. Nanti minggu ketiga misalnya bisa menyelesaikan 10%. Nah, untuk menentukan kurva S tadi seperti ini tadi, ini adalah bobotnya bobot kumulatif. Dalam artian minggu pertama berapa persen, terus minggu kedua itu nanti total. Jadi tidak atau bukan hanya bobot yang didapatkan di minggu kedua, tapi bobot yang didapatkan sampai dengan minggu kedua. Kalau sampai dengan minggu kedua, artinya adalah kumulatif dari minggu 1 ditambah minggu 2. Begitupun nanti di minggu ketiga juga sama, kumulatif dari minggu 1, minggu 2 dan minggu ketiga, dan seterusnya sampai akhir. Sehingga nanti nilai dari bobot ini nanti kan selalu naik. 10%, 15, terus minggu ketiga adalah cuacanya tidak bagus, mungkin hanya mampu bekerja atau mendapatkan progresnya hanya 5%. Tapi secara kumulatif dia akan selalu naik. Jadi yang namanya kurva S ini nanti kita tidak mungkin akan mendapatkan bentuk kurva S yang posisi turun, itu tidak mungkin. Nah, seperti ini harusnya seperti S, huruf S seperti ini. Karena
kumulatif ini tidak mungkin. Misalnya sampai sini terus ada penurunan baru naik lagi seperti ini tidak mungkin. Karena bobot yang kita hitung, kita masukkan itu adalah merupakan bobot yang kumulatif. Walaupun misalnya kemarin 20, sekarang 10, besoknya 5 misalnya. Tapi kalau secara kumulatif dia kan selalu naik kan? Pertama 20, terus 10 berarti menjadi 30, terus 5 berarti menjadi 35. Otomatis kan selalu naik. Jadi tidak mungkin grafiknya akan terjadi penurunan seperti ini, tidak mungkin. Nah, cuman nanti kadang kita kalau real kita akan mendapatkan pola yang seperti ini misalnya. Ini nanjak, terus landai, terus nanjak lagi, landai lagi, nanjak lagi. Nah, mungkin kalau seperti ini bisa saja terjadi. Tapi kalau turun itu tidak mungkin. Nanti akan lebih jelas kalau kalian sudah praktek cara hitung ini. Satu pekerjaan yaitu balok flow dengan ukuran atau dimensi 15 kali 20, panjangnya 100%, dengan harga satuan adalah 3 juta per meter kubik, maka didapatkan balok ini atau anggaran untuk membuat balok adalah 9 juta. Maka bobot pekerjaan flow menjadi berapa? Saya diketahui proyek total untuk bangun sebuah rumah adalah 300 juta. Untuk slope top ketemu dihitung anggarannya adalah 9 juta. Maka bobot pekerjaan untuk slope ini berapa? 3%. Berapa? 3%. 3%. Yaitu dari mana? Mbak Sukorina. Nah, 9 jutanya dibagi 300. nah, tadi rumusnya adalah nilai dari poin tersebut dibagi dengan nilai total proyek dikalikan dengan 100%, sehingga kita dapatkan bobot pekerjaannya adalah ya 9 juta dibagi dengan 300 juta dikalikan dengan 100%. Ini dikalikan 300 berarti 300 ketemu berapa? 3. Jadi slope itu memiliki bobot atau memiliki nilai sebesar 3% dari total pekerjaan. Nah, ini baru satu pekerjaan. Semuanya itu mulai dari galian, mulai dari pekerjaan. Misalnya yang pertama ada urutan pasir, ada samping, ada batu kosong, ada pondasi, ada urutan tanah. Jadi dari RAB yang komplit itu nanti setelah ada rekamannya ada RAB-nya. Nanti di samping itu bisa dilengkapi dengan bobot pekerjaan.
dirapikan 100%. Kemarin kalian buat RAB sudah ada rekapannya kan? Sudah sampai rekapan belum? Sudah kan? Di file sini ada tidak? Kalian buatnya di mana? Di lab 2? Kalau nggak jajal dibuka komputer situ, cari di dokumen file RAB ada tidak? Salah satu soal. Ting komputernya nyala, ada nggak? Cari di file dokumen. Jadi di sini dicari, nah, di dokumen ini ada nggak? Ting RAB. Bu RAB ini sopo, RAB tahun berapa pun tidak masalah. Ada? Ada? Ada Eh? yang RAB pecah itu. Yo saya lah. Di rekapannya sudah ada belum? Kan ada ngitung volume, ngitung analisa, ngitung RAB, terus rekap. Kalau enggak dari RAB ya, di sheet RAB di sini yang di bawah ini kan biasanya nanti ada nama-nama apa di RAB juga. Iya, ya Pak. Nah, terus nomor 1 pekerjaan apa? Pekerjaan persiapan Persiapan. Nilainya berapa? 975. 9 975. 75. Dan selanjutnya silakan nanti dari file RAB itu nanti di belakangnya, di kolom belakangnya itu dilengkapi dengan bobot pekerjaan. Caranya nanti ya tinggal dari misalnya pertama tadi persiapan ketemu uangnya berapa, ketemu itu tadi yang tadi nanti dibagi dengan RAB total yang ada di bawah kali 100%. Dari RAB masing-masing pekerjaan ada pekerjaan misalnya A, pekerjaan A nilainya berapa, kan bisa
sudah didapatkan kan, sudah dihitung. B pekerjaan S berapa dan sebagainya. Nah, dari ini semua nanti ini kan ketemu total kan, ketemu RAG mu piro. Jadi ketemu berapa. Terus untuk menentukan nanti di sampingnya ini, di kolom sampingnya kalian cari bobotnya. Caranya yo di sini berapa dibagi dengan total sini nanti kali 100%. Kalau pakai rumus nanti bisa kalian ketik seperti ini, sama dengan terus kurung buka, kalian klik yang di sini, terus kali berarti pakai tanda bintang, terus di total sini kurung tutup kali 100%. Tidak kelihatan. Dari sini ketemu
ini untuk perhitungannya. Silakan nanti bisa diaplikasikan atau bisa dihitung. Di RAB kalian masing-masing yang sudah kalian hitung di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.